Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman, kita tahu Nabi Isa lumrah beliau terkenal nabi yang tidak punya istri. Karena nggak punya istri, maka nggak punya rumah. Nah, kebanyakan orang-orang bujang ini nggak punya rumah. Karena yang biasanya punya rumah itu adalah orang yang punya istri, yang berkeluarga biasanya. Nah, Nabi Isa ini nggak punya istri, akhirnya nggak punya rumah. Karena nggak punya rumah, setiap hari berkelana kemana-mana. Suatu ketika saat Nabi Isa ini berkelana, di tengah jalan bertemu dengan pemuda. Nabi Isa mikir, wah ini pemuda juga pengelana kayaknya. Daripada saya jalan sendirian, coba saya ajak ini. Wahai pemuda, kaget, Nabi Isa ini kan. Wahai pemuda, maukah kamu aku ajak menjadi partnerku dalam perjalanan ini? Senang si pemuda ini, wah lumayan ini berkawan dengan Nabi. Boleh. Kata Nabi Isa, ada syaratnya tapi. Apa syaratnya? Karena kita ini sekarang berkawan, ya kan? Bekalmu dan bekalku jadikan satu. Kata si pemuda, nggak masalah, engkau Nabi, pasti bekalnya banyak. Ketika dikumpulkan, bekalnya si pemuda punya 2 roti, bekalnya Nabi Isa 1 roti, dikumpulkan jadi 3, dibagi 2 1,5, rugi si pemuda ini. Kupikir Nabi punya bekal banyak, ternyata lebih sedikit. Tahu gitu nyesel aku. Aku yang harusnya makan 2 jadi 1,5, rugi si pemuda ini. Tapi udah kadung mengatakan iya sanggup, ya wes lah. Jalan berdua. Jalan. Tiba waktunya Nabi Isa ini hendak sholat, hendak sembahyang. Sholatlah Nabi Isa, nggak tahu bagaimana sholatnya. Saat sedang sholat, Nabi Isa sholat, pemuda itu diam-diam makan roti satunya. Biar adil. Awalnya 3, dimakan 1 biar sisa 2, sehingga adil 1-1. Dimakan, kok. Habis. Nabi Isa selesai sholat tanya, rotinya kok sisa 2, Jong? Rotinya kok sisa 2? Apa kata si pemuda? Gak tahu Nabi. Gak tahu. Oh ya wes lah. Nabi Isa tanya, pemuda itu nggak ngaku, ya wes lah. Ayo Jong, lanjut Jong. Lanjut. Di tengah perjalanan, ternyata tiba di jurang. Oh bukan jurang sih, kali. Mau nyebrang sungai tapi nggak ada perahu. Waduh, ini gimana Nabi? Kita mau nyebrang sungai tapi nggak ada perahu. Tenang Jom, tenang. Wes, sekarang ikuti aku, pegang tanganku. Pegang yang kuat-kuat. Si pemuda pegangan ke Nabi Isa jalan menyeberangi sungai, gak tenggelam. Seperti Naruto itu loh, jalan di atas air. Si pemuda takjub. Aku bisa jalan gak? Setelah selesai nyebrang, Nabi Isa berkata, Jong, ketahuilah ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepadaku. Aku bisa melakukan apa-apa atas izin Allah. Lah, roti yang 1 itu kemana, Jong? Nabi Isa tanya lagi. Saya nggak tahu Nabi, nggak tahu. Oh ya wis lah Jong, kamu nggak tahu, ayo lanjut lagi. Tiba di hutan, kelaparan, lapar, bingung cari makan. Akhirnya Nabi Isa menawarkan, Jong, kamu percaya nggak di depan itu ada hewan? Aku hanya menjentikan tangan, hewan itu akan menghampiriku. Masa Nabi? Nggak percaya. Dicoba. Nyamperin hewan itu. Jom, kita ini lapar kan? Dengan menjentikan tangan ini, hewan ini otomatis menjadi hidangan siap saji, Jom. Dicoba. Langsung jadi. Langsung. Tinggal makan. Kenyang, alhamdulillah. Nabi bilang lagi, Jom, kita sudah makan kenyang, tinggal tulang-tulangnya. Dengan menjentikan tangan, hewan ini bisa hidup lagi, Jong. Iya Nabi, iya. Jinjak.
tulang berulang itu ngumpul, lalu muncul daging, hidup lagi, lari lagi hewan itu. Takjub si pemuda ini. Masya Allah, Jong. Itu adalah mukjizat Allah. Allah memberikan aku kemampuan yang luar biasa, Jong. Lah, roti yang satu itu kemana, Jong? Nabi tanya lagi. Saya nggak tahu, Nabi. Saya nggak tahu. Ya wes lah. Kalau nggak tahu, ayo lanjut. Lanjut lagi. Di tengah perjalanan, ia melihat ada seorang yang digotong. Nabi tanya, loh kenapa ini, Kang? Keluarga saya sedang sakit keras. Mau dibawa kemana? Ke dokter. Sini tak sembuhin. Nabi Isa punya tongkat. Dengan tongkatnya berdoa Bismillahirrahmanirrahim, diketuk, sembuh orang itu. Terima kasih ya Nabi, terima kasih. Alhamdulillah, balik. Pemuda takjub luar biasa. Ini tongkat luar biasa. Nabi Isa bilang, Jong, ini tongkat bukan seberang tongkat. Allah memberikan kemampuan bagiku dengan tongkat ini sehingga bisa menyembuhkan penyakit yang susah disembuhkan. Lah, roti yang satu itu kemana, Jong? Tanya lagi. Apa kata pemuda? Nggak tahu, Nabi, nggak tahu. Ya wes lah, Jong. Ayo, kamu nggak tahu. Lanjut, tiba di persimpangan jalan. Lah, persimpangan jalan ini akhirnya Nabi bilang, Jong, wes lah, kamu udah lama ikut sama aku, sekarang coba aku berikan kamu petualangan pribadi lah. Ini pegang tongkatku, dipegang. Aku lewat yang kiri, kamu lewat yang kanan. Siap Nabi? Berpisahlah ini. Nanti ketemu di ujung. Pemuda pegang tongkat Nabi, bangga. Wah, tongkat ini nih yang penuh keajaiban. Pemuda ini tiba di kampung, langsung woro-woro. Siapa saja di sini yang sedang sakit, segera kabari aku. Aku bisa menyembuhkannya. Cepat, karena waktuku nggak lama di sini. Ternyata ada raja sedang sakit. Mendengar berita ini, langsung, apakah Anda bisa menyembuhkan? Bisa, dengan tongkat ini. Didatangkan rajanya, coba sembuhkan raja ini. Ia niru gerakannya Nabi Isa, diketok, tambah sakit nih. Meninggal, raja ini meninggal. Warganya semuanya kaget, murka, dan ingin mengkisos pemuda ini. Nabi Isa melihat dari kejauhan, ada apa di kampung sebelah ini? Menghampirin, ada apa Pak? Ada apa? Kita sekarang mau mengarak orang ini. Dia membunuh raja. Siapa ini? Dilihat ternyata si pemuda. Jong, kamu, Jong, ternyata. Ada apa, Jong? Saya nyoba menyembuhkan Nabi karena tongkat ini luar biasa dari jenengan. Tongkatnya itu juga pilih-pilih, Jong. Itu sebenarnya tongkat nggak ada apa-apanya. Tongkat kalau orang yang nggak tepat, ya nggak berfungsi. Bismillah para jamaah, para warga, mohon maaf, ini kawan saya. Wes, mana raja yang meninggal? Saya sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup lagi. Tolong bebaskan. Ini sahabat saya ini. Dibebaskan. Wes, jalan, lalu lalang. Nabi Isa tanya lagi. Kalau kamu gak ada aku, Jong, mungkin sekarang kamu udah ditahlili, kamu udah mati, Jong. Lah, roti yang satu itu kemana, Jong? Pemuda itu jawab, nggak tahu. Akhirnya Nabi, wes lah, Jong. Wes lagi nih. Ambil 3 batu di sana, diambil 3 batu, Jong. Batu ini, Jong, atas izin Allah bisa berubah jadi emas. Wih, dicoba, cedar, langsung berubah jadi emas. 3 emas, 3 seberat batu emas. Lah, emas satu ini, Jong, buat aku, Jong, ya. Satunya ini buat kamu. Lah, lebih satunya ini buat yang makan roti itu, Jong. Satu, Jong. Apa kata pemuda? Ngaku dia. Ya Nabi, yang makan roti itu satu itu saya. Nabi Isa marah, Jong. Saya nasihati dari awal, kenapa kamu tidak mengakui? Aku khawatir kamu ini dimurkai oleh Allah, Jong. Aku setiap waktu memberikan mukjizat kepadamu itu agar kamu sadar, Jong. Kamu ini bareng aku dan kamu harus terbuka, jujur. Tapi kenapa kamu setiap saat selalu tidak mengakui? Saat seperti ini baru kamu mengakui. Kamu ini gila dunia, Jong. Wes lah, kita berpisah. Pemuda ini
ke kanan, Nabi ke kiri. Wes lah kita berpisah, ini ambil emas semuanya. Nggih pun Nabi, nggih. Dia nggak menyesal sedikit pun karena hartanya udah diterima. Dia gila duniawi. Sekalipun Nabi yang harus berpisah, rela-rela saja karena duniawi yang ia capai. Ini gila dunia. Selepas berpisah, memegang 3 emas, dihadang oleh perampok. Ada 2 perampok. Harta atau nyawa? Bingung si pemuda ini. Kalau nyawa aku mati ya wes harta aja. Tapi gini aja, kita ini kan sama-sama perantauan, kata si pemuda, nego. Anda berdua, saya 1, saya punya emas 3. Bagaimana kalau kita berkawan, kita bagi satu-satu? Ya wes lah, dibagi satu-satu. Si pemuda pegang 1, perampoknya satu-satu. Berkawan dia. Suatu ketika ia kelaparan. Waduh, kalau kita nggak makan mati kita ini. Ayo kita pergi ke kampung, ke warung cari makan. Kata si pemuda, wes biar aku aja yang beli. Kalian tunggu di sini. Pemuda pergi ke warung, makan di tempat, bungkuskan 2, dikasih racun. Biar si maling itu mati. Agar emasnya kembali lagi ke pemuda, jadi 3. Selesai makan, pulang, dikasih ini, silakan makan. Tanpa ia ketahui, 2 maling ini juga punya niat buruk. Secara tidak diketahui, secara diam-diam, si pemuda itu dibunuh. Dari belakang, mati. Dibunuh agar emasnya jadi miliknya mereka berdua, 1,5 edam. Mati, lapar makan. Karena diracun, mati juga. Ketiga-tiganya mati, mengenaskan hanya gara-gara emas, hanya gara-gara duniawi. Inilah analogi yang sangat mengerikan. Ketika kita gila dunia, segala macam kita lakukan dan ternyata menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri. Kisah ini luar biasa sekali. Jangankan kiai, jangankan apa, Nabi pun ia rela berpisah hanya karena dunia. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.